warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Salam Kanci 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SDN Salam Kanci 1 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat rezeki, dan lebih-lebih nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah hadir dalam acara desiminasi ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat walaupun sedikit untuk kita semua. Acara ini akan kita lalui beberapa, tapi sebelum acara kita lalui, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat walaupun sedikit untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah akan memberikan sambutannya kepada Bapak Sekolah SDN Salam Kanci 1, Bapak Bawa Supangat SPDSD. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak serta Ibu Guru SD Salam Kanci 1 yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara yaitu desiminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh ibu kita, yaitu calon guru penggerak, itu Bu Nur Istani SPDI. Yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru semua, di sini nanti Bapak Ibu semua bisa mendengarkan serta nanti bisa menyampaikan hal-hal yang belum jelas kepada Bu Nur Istani, sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua dan nanti bisa disampaikan kepada anak didik kita. Untuk itu saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan di sini tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu tentang desiminasi. Nanti biar dijelaskan secara tuntas oleh Ibu Nur Istani. Saya kira dari saya hanya itu saja. Oh maaf tadi Bu Nur Istani ya, wah maaf ya, nggak apa-apa, nanti bisa di cut ya. Saya kira hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan ilmu nanti yang saya dapatkan dari program CGB dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah maupun kepada anak-anak didik kita semuanya. Saya melakukan desiminasi ini tentunya ada tujuannya. Tujuan saya melakukan desiminasi ini satu, yaitu tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang guru, tentunya merasa khawatir dengan budaya-budaya yang masuk tanpa filter. Yang kedua tujuannya yaitu budaya positif itu harus
dibangun dan juga harus dirancang dan harus diyakini serta diterapkan secara konsisten. Ya. Memang tugas diseminasi ini adalah tugas di LMS saya, tapi bukan sekedar tugas. Diseminasi ini adalah merupakan yang materi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, ya. Apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini supaya bisa menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila. Ya. Materi hari ini yaitu budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Tadi sudah selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Sekarang apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam satu kelas, membangun budaya positif melalui komunikasi, serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Budaya itu sebenarnya sudah ada sejak lama, ya. Budaya-budaya positif itu sudah ada sejak lama yang tidak boleh kita hilangkan, tapi cuman kita harus menebalkannya supaya lebih kuat. Ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan pemantik, ya. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju, tapi sifatnya sesuai. Ya. Ada yang mengatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu Bapak Ibu guru setuju. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Berarti dari 3 pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu guru menyatakan setuju semua. Oke. Alasannya, bisa menyebutkan alasannya. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kok dikatakan setuju? Itu kenapa alasannya? Ada yang mau berkomentar? Kalau disiplin anak itu tidak, seandainya pendisiplinan anak itu tidak disertai dengan hukuman, itu nantinya tetap tidak akan berimbas lebih baik. Anak akan tetap menyepelekan bahwa disiplin anak itu hal yang sepele. Terima kasih atas komentarnya dari Ibu Istri Roma tentang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju karena dapat menjadikan anak lebih baik dengan hukuman itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Israel. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif tadi seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu ada yang mengatakan setuju. Bisa memberikan komentar kenapa pemberian hukuman itu merupakan hal positif kok dikatakan setuju? Ada yang bisa berkomentar? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti kita lebih membahasnya lebih luas lagi di slide selanjutnya. Sekarang konsep utama modul budaya positif yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, dan segitiga restitusi.
di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini tugas dari Bapak Ibu semuanya coba berpasangan, yang satu mengepalkan tangannya dan yang lainnya itu membuka tangan kepalan dari tangan Anda. Diumpamakan di kepala tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga. Ketika Anda mempunyai sesuatu yang berharga, teman Anda ingin merebutnya, ingin membuka kepala tangan Anda itu, apakah Anda bisa membukanya, boleh dibuka atau tidak? Walaupun teman Anda itu kan ini diumpamakan kepala satunya itu berharga ya, ada sesuatu yang berharga, sedangkan teman Anda ingin merebut, ingin meminta sesuatu yang berharga itu. Teman Anda sudah membujuknya, menggoda, bahkan menawari dengan uang ya, agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Bisa apa tidak? Bolehkah saya membuka kepala tangannya? Tidak. Boleh apa tidak? Bolehkah saya membuka kepala tanganmu? Tidak boleh. Oh, tidak. Karena berharga. Apakah begitu berharganya yang ada di dalam kepala ini? Iya, berharga Bu. Berarti ketika ada sesuatu yang berharga ya, ingin diminta oleh orang lain, tetap tidak mau membukanya. Berarti yang bisa membuka kepalan tangan Anda itu orang lain, teman Anda atau diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri. Berarti yang bisa mengontrol seseorang itu ya kita sendiri. Guru bisa mengontrol diri kita sendiri, dan murid juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak boleh kita memaksakan murid harus seperti ini, harus seperti ini. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Orang lain tidak bisa. Okay? Terus di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol, ya. Misalnya guru itu cuman memantau anak-anaknya dan mengantarkan anak-anaknya untuk menguatkan karakternya masing-masing. Ini adalah ilusi guru. Yang kedua, murid. Ilusi bahwa kalau dulu itu adalah kalau mengkritik, ya, mengkritikan itu adalah sesuatu yang sangat merendahkan kita, ya, betul. Tidak membangun, tapi kalau ilusi zaman dahulu itu kritik itu bisa merendahkan orang lain dan akan membuat orang itu merasa bersalah. Itu adalah ilusi zaman dahulu. Tapi kalau ilusi sekarang itu kritik itu adalah sesuatu yang bisa membangun. Terus paradigma teori kontrol yang selanjutnya itu bersalah akan sangat menguatkan karakter ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kalau merasa bersalah itu kalau zaman dahulu itu bisa menguatkan efektif dan bermanfaat. Tapi kalau sekarang itu bersalah itu merasa minder, ya. Terus ilusi yang selanjutnya bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa, itu ilusi zaman dahulu. Kalau sekarang kita tidak boleh memaksakan hak orang lain karena kontrol itu ada pada diri kita. Okay. Selanjutnya ini simulasi respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang realitas kebutuhan kita sama, sedangkan sekarang realitas itu adalah kebutuhan kita yang berbeda. Semua orang itu bisa melihat hal yang sama. Yang sekarang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah ilusi zaman dulu. Kalau sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini tadi ya, kita tidak boleh mengubah pandangan orang lain. Kita harus menghargai pandangan orang kalau sekarang.
Kalau dulu itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Kalau buruk itu adalah perilaku yang sangat-sangat salah, tapi sekarang adalah perilaku buruk itu memiliki tujuan-tujuan, ya. Terus selanjutnya orang lain itu bisa mengontrol saya. Kalau zaman dahulu ya kita itu diajar oleh guru, dan kita kalau zaman dulu harus manut, ya. Karena apa? Anggapannya dulu itu yang mengontrol muridnya adalah seorang guru. Tapi sekarang adalah hanya diri kita yang bisa mengontrol kita, ya. Saya bisa mengontrol orang lain kalau zaman dahulu, tapi kalau sekarang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu itu bisa pemaksaan adalah suatu bujukan yang gagal. Kalau dulu memaksa itu adalah suatu bujukan yang gagal. Sekarang kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Siapa yang kuat dia yang menang, atau siapa yang pandai dia yang menang. Tapi sekarang modelnya berpikirnya itu menang-menang semua. Semua itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah kalau sekarang. Terus sekarang apakah makna disiplin, ya? Kita mendengar kata disiplin itu, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin itu bukan menghukum, tapi disiplin itu adalah belajar, ya. Karena disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti disiplin itu tidak boleh, ya, digunakan untuk menghukum, tapi apa? Kalau tidak perlu tidak boleh kita lakukan menghukum anak. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Tetapi sebenarnya tadi disiplin adalah belajar, ya, bukan untuk menghukum. Terus nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki tujuan, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk menciptakan tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Terus ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ketika nanti ada kesalahan-kesalahan itu kita menggunakannya dengan restitusi, ya, bukan dengan hukuman. Ciri-cirinya restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan siapa? Ya murid dengan guru. Terus tawaran, bukan paksaan. Ya, institusi itu tawaran bukan paksaan. Kita bisa menawarkan kenapa kamu berbuat salah, terus nanti apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Bisa memberikan tawaran kita kepada murid yang melakukan kesalahan. Dan institusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun untuk melihat ke dalam diri kita keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas juga. Terus di sini juga ciri-ciri restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti juga ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada pada diri anak-anak dan diri kita, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini sekarang kita akan melanjutkan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Di sini mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Ini adalah peraturan ketika seorang pengendara motor melewati jalan raya, dia tidak menggunakan helm. Yang namanya peraturan ketika tidak ada polisi tentunya tidak akan ditilang. Kalau ada polisi itu baru ditilang. Dan di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya, kalau peraturannya ketika kita tidak menggunakan helm ketika berjalan di jalan raya, ketika tidak ada polisi mungkin tidak akan ditilang. Tapi keyakinannya ketika kita mengendarai motor tidak memakai helm, kita akan selamat sampai tujuan atau tidak, ya. Itu adalah perbedaan mengapa tidak peraturan tapi mengapa keyakinan kelas. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, ya. Ketika memakai masker itu adalah peraturan, suatu keharusan. Ketika yang memberikan peraturan itu tidak ada, tentunya anak bisa melanggar. Tetapi ketika meyakini menggunakan masker itu adalah untuk kesehatan, maka akan dilaksanakan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih mengena lagi daripada peraturan. Keyakinan juga berupa pernyataan universal dan juga keyakinan itu dibentuk dalam bentuk positif. Terus sedikitnya saja akan mudah diingat oleh anak-anak ketika kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Membuat keyakinan kelas itu disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita ataupun di kelas kita. Terus untuk pembuatan keyakinan kelas ini semua warga kelas dilibatkan saat membuat, ya. Nah, ini ada budaya positif itu yang besar, lingkungan positif itu yang warnanya kuning, ya. Tujuan kita adalah di lingkaran yang besar itu untuk mewujudkan budaya positif, yaitu dengan menciptakan juga lingkungan-lingkungan sekolah kita yang positif dengan cara membuat keyakinan-keyakinan kelas, terus juga membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu akan berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas itu misalnya terlambat hadir 10 menit, terus peraturan kelas harus memakai sepatu warna hitam. Nah, kalau
keyakinan kelasnya ketika terlambat sekolah masuk kelas itu kalau sekarang berarti harus menghargai waktu seperti itu ya. Terus selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas ini perbedaannya. Kalau peraturan kelas itu selalu meletakkan buku di tempatnya, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Terus di situ dilarang mengganggu temannya, berarti apa? Harus keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Okay. Terus di situ juga ada harus dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Dan selanjutnya itu motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum ya tadi murid menjadi disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Berarti ketika hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, itu termasuk apa? Termasuk motivasi perilaku manusia yang terendah ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi penghargaan ya. Tadi setuju ya, karena memberikan penghargaan itu bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Murid melakukan disiplin diri, tadi disiplin karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini suatu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Tapi ketika murid dikasih imbalan, ketika dia misalkan bisa menjawab pertanyaan, ini tidak akan berlangsung lama, karena kalau tidak dikasih penghargaan atau imbalan, murid nantinya akan tidak berusaha lagi. Jadi ini berarti sifatnya hanya sementara tadi. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Ini berarti adalah tingkatan yang motivasi yang ketiga ini yang untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Tadi hukuman itu kan sebenarnya itu bisa merendahkan psikis dan fisik seseorang, okay? Bisa menyakitkan, berarti bisa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, dan murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya. Murid juga menjadi rendah diri ketika murid itu dikasih hukuman. Terus penghargaan itu menjadikan apa? Menjadikan tidak efektifnya tadi. Ketika anak dikasih penghargaan, dia akan berusaha keras supaya mendapatkan yang nomor satu. Tapi ketika tidak dikasih penghargaan, murid tidak akan berusaha, okay? Berarti ini tidak efektif dan juga bisa merusak hubungan siapa? Guru dan murid. Ketika murid dikasih penghargaan oleh gurunya, maka murid akan merasa senang. Tapi ketika murid tidak dikasih penghargaan, maka murid itu tidak akan senang kepada gurunya. Berarti ini bisa merusak hubungan dan juga bisa mematikan kreativitas ya. Kreativitas anak itu jadi akan mati ketika tidak dikasih dengan penghargaan. Dan juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang ini di kurikulum IKM dan kurikulum Murtilas ya,
ranking sekarang Terus penghargaan itu juga dapat merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek tadi. Kalau konsekuensi bisa menguatkan dalam jangka yang tadi, jangka pendek yang dilaksanakan seperti penghargaan tadi. Perlu juga monitoring berkelanjutan dan stimulus, ya, rangsangan respon. Murid juga akan menghormati peraturan, ya, kalau dengan konsekuensi, dan juga kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Dengan restitusi murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya dan juga fokus pada pemecahan masalah. Murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Dengan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang memegang kontrol adalah murid itu sendiri, dan nanti gurunya adalah memantau. Murid akan juga lebih bersemangat memperbaiki kesalahan kalau jika kita gunakan dengan restitusi. Perbedaannya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Lah, hukuman ini boleh dilakukan atau tidak? Di sekolah kita, hukuman itu boleh dilakukan atau tidak? Tentunya tidak boleh, karena akan apa? Akan merendahkan psikis dan fisik anak kita. Konsekuensi, ya, konsekuensinya ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tegas kepada siswa menghormati peraturan tersebut. Ini juga kurang efektif, ya. Yang lebih efektif yaitu restitusi. Guru itu menanyakan, ya, keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikannya, ya. Misalnya, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Ada apa kok PR-nya tidak dikerjakan? Nanti ketika anak mengungkapkan permasalahannya, bisa dicari solusinya bareng-bareng. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini restitusi itu lebih baik digunakan ketika ada permasalahan-permasalahan di sekolah ataupun di kelas kita. Selanjutnya yaitu hukuman, ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan yang harus terjadi di sini. Terus sanksinya sesuatu harus terjadi, restitusinya itu mencari solusinya, ya. Kalau di restitusi tidak nyaman untuk jangka yang sangat panjang kalau hukuman, dan tidak nyaman kalau sanksi itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan restitusinya itu untuk mewujudkan permasalahan, mewujudkan solusinya itu dalam jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya kebutuhan dasar, ya, kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Kontrol itu untuk siapa? Kontrol ini adalah untuk guru, ya. Yang pertama, guru itu bisa menjadi penghukum. Guru juga bisa
pembuat rasa bersalah, guru bisa juga jadi teman, guru juga bisa jadi pemantau, dan yang terakhir guru juga bisa jadi manajer. Nanti Bapak Ibu guru bisa dikoreksi diri sendiri. Anda sebagai posisi yang mana di antara yang 5 itu, entah itu jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer, ya. Terus penghukum itu seperti memaksa, ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ini adalah penghukum. Kadang kita juga pernah menjadi penghukum untuk anak didik kita, ya. Terus pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini adalah kata-kata pembuat rasa bersalah kepada anak yang akan juga membuat anak menjadi rendah diri atau minder. Guru juga sebagai teman, ya. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini adalah seorang guru yang menjadi teman. Pemantau, ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini jika guru sebagai pemantau. Dan jika guru adalah sebagai manajer, itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, kalau bisa kita sebagai seorang guru atau pendidik paling tidak sebagai kontrol manajer, ya. Manajer itu adalah tingkatan yang tertinggi, yang terbaik, yang bisa kita terapkan di sekolah kita, insya Allah, ya. Terus tugas, ya. Tugasnya ini pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan, ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk penghukum atau termasuk teman atau termasuk manajer, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa? Ya. Termasuk penghukum atau pembuat bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Pembuat rasa bersalah. Apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk pemantau atau penghukum atau merasa bersalah atau manajer. Penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi saya, ya. Nah, ini termasuk teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan nilai bintang hari ini? Nah, ini termasuk penghukum merasa bersalah atau pemantau atau manajer, ya. Kita buka di sini, ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum, ya. Ayo lakukan demi saya, ya. Ini adalah teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan nilai bintang hari ini? Ini termasuk pemantau. Nah, sekarang kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tujuan kita adalah menguatkan karakter anak-anak didik kita, ya. Nah, restitusi ini terbagi menjadi 3, ya. Bentuknya segitiga. Makanya ada 3 pernyataan, ya, di sini. Satu, yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu tidak langsung menyalahkan siswa. Semua pernah melakukan kesalahan. Ketika ada anak yang suka mengganggu temannya, itu tidak boleh kita langsung menyalahkan
anak tersebut. Ketika anak didik kita terlambat datang ke sekolah juga tidak boleh langsung menyalahkannya. Yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Berarti tadi ketika ada anak yang suka mengganggu temannya, itu tidak langsung disalahkan, tapi divalidasi, itu ditanya alasannya kenapa. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan yang sudah dibuat itu ditanyakan lagi sesuai dengan keyakinan yang kita buat atau tidak, ya. Untuk apa? Memperbaiki kesalahan yang terjadi. Menstabilkan identitas tadi. Langkah pertama, tadi kan pertama menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar, ya. Tadi ya, kebutuhan dasarnya itu ada 5 tadi, ya. Mereka yang tidak terpenuhi. Misalkan tadi kebutuhan dasarnya, misalkan ada anak yang di dalam kelasnya itu ngantuk. Nah, itu ditanyakan kenapa kok ngantuk, misalnya tidak sarapan, okay? Nah, tidak sarapan itu berarti akan menjadikan anak itu ngantuk di dalam kelas. Nah, termasuk kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup, okay? Nah, makanya kita juga sering menanyakan, ya, di dalam kelas kadang ada anak yang mengantuk, kita tanyakan kenapa, ya, karena itu termasuk kita tanyakan kebutuhan dasarnya, berarti bertahan hidup, ya. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal, ya, karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Dari kegagalan akan menjadikan kesuksesan. Kita harus mampu meyakininya. Mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini, ya, kalimat ketika kita menstabilkan identitas, kalimat yang kita gunakan di sini adalah tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya juga pernah, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, ya. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak, ya. Anak kita bantu untuk tenang, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan, tidak dengan cara dibentak-bentak, ya. Terus selanjutnya, tadi yang kedua memvalidasi tindakan. Langkah kedua tadi kan memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, ya. Anak bersalah, ya, ketika di dalam kelas misalnya itu mengganggu temannya, itu juga ada tujuannya, ada maksudnya, ya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Berarti kita bertanya alasannya kenapa, ya. Alasannya kenapa kok terlambat, alasannya kenapa kok mengganggu temannya, kita tanya. Anak pasti akan menjawabnya. Terus menanyakan keyakinan. Tadi yang segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal dalam diri kita, dalam diri. Ketika langkah 1 dan 2 itu sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Penting menanyakan ke anak itu tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, okay? Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ya Bapak Ibu semuanya, ketika anak didik kita melakukan kesalahan itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi, ya. Bukan dengan cara
dipojokkan atau dibentak-bentak. Terus refleksi hari ini, ya. Refleksi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Siapa yang mau memberikan pendapat? Refleksi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Ternyata disiplin itu tidak harus dihukum. Terima kasih kepada Ibu Isroimah. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Berarti apa tadi? Disiplin itu tidak harus dengan menghukum. Ya, terima kasih. Terus yang kedua, refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Siapa yang mau memberikan ungkapan tentang perasaan hari ini, ya? Hari ini Senang. apa? Senang. Senang banget Bu, soalnya menambah pengetahuan juga, jadi tentang penghukuman dan apa restitusi. Terima kasih kepada Ibu Bella yang sudah mengungkapkan perasaannya hari ini adalah senang karena dapat menambah ilmu yang baru, okay? Yang ketiga yaitu peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Siapa yang mau memberikan pendapat refleksinya? Among, ya, peran Among seperti apakah yang setelah saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Siapa yang mau? Ada sesi tanya, Wak. Ada sesi tanya jawab, betul? Ya, misalnya sebagai sudah sebagai teman untuk murid kita atau sudah sebagai pemantau untuk murid kita, ya. Biasa sebagai teman, kakak sebagai ibu. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, di sini dokumentasi budaya positif yang sudah kita laksanakan di SD kita, yaitu sholat berjamaah, terus apa itu menerapkan 5S, terus bekerja sama. Ya. Terus di sini saya membuat video keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas sudah saya buat. Terus skenario kasus ketika ada anak kelas 5 yang berawal tidak memakai seragam di sini. Terus saya selesaikan dengan kegiatan restitusi. Seragam sesuai jadwalnya. Itu termasuk perbuatan benar atau salah? Salah Bu, saya Terus ini adalah perasaan Yusuf setelah melakukan segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti diseminasi ini dari awal sampai akhir. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Saya mengucapkan banyak mohon maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan murid kita sebagai profil pelajar Pancasila. Amin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.